kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka melakukan pengajian tetapi kemudian dibubarkan oleh Banser. Katakan kepada mereka, tidak ada pengajian yang dibubarkan oleh Banser, tetapi Banser menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belah. Sebenarnya ormas yang ikut membubarkan ini ada dua sebab. Boleh jadi sebab mungkin kerana kebodohan, kejahilan dia. Dia hanya ikut arahan. Ada ketua dia yang mengarahkan, bubarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu satu buah video, di mana video tersebut itu ada Ketua Banser ya, Yaqut Khalil, ataupun bekas Menteri Agama kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi Yaqut Khalil ini mengatakan di depan Banser bahwasanya Banser itu tidak pernah membubarkan pengajian. Ratusan pengajian, jutaan pengajian tidak pernah dibubarkan oleh Banser katanya. Namun yang dibubarkan oleh Banser adalah katanya ya, yaitu pengajian yang di dalamnya itu memecah belah umat katanya. Lalu kemudian Yaqut Khalil ini mengatakan lagi, jika ada kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ini, maka harus dilawan. Lalu saya terpikirkan ya teman-teman, siapa lawan dan siapa musuh ya. Jelas-jelas yang didakwahkan oleh ustadz-ustadz yang ada di Masjid As-Salam itu yang dibubarkan, itu ustadz menjelaskan, mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Isinya itu Al-Quran dan hadis Nabi, kok bisa-bisanya dibubarkan? Seharusnya kalau Banser ini memiliki kekuatan yang kuat, harusnya Banser ini harus dikirim ke Papua. Yang jelas-jelas OPM ini, kelompok OPM ini, itu adalah kelompok yang harus dibubarkan. Kalau benar-benar Banser ini tahu siapa lawan dan siapa musuh yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ini. Namun sangat disayangkan sekali apa yang dilakukan oleh Banser ini sangat salah besar. Karena yang dibubarkan ini adalah sesama saudara Islam. Malu saya melihatnya ya teman-teman ya. Kalaupun ada masalah, seharusnya dibicarakan dengan baik-baik. Jangan sampai menghentikan pengajian, dibubarkan. Dan yang dibubarkan itu bukan dakwah salafi doang. Banyak. Ustadz Felix Shaw juga dibubarkan ceramahnya. Lalu kemudian lagi Ustadz Hanan Attaqi dibubarkan ceramahnya. Lalu bagaimana ini ya teman-teman? Seakan-akan sesama kaum muslimin ini dianggap musuh. Seharusnya musuh utama adalah orang-orang yang ingin memecah belah bangsa Indonesia adalah OPM. Namun, apakah Banser ini memiliki nyali kalau dikirim ke sana? Nah, teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video perkataan dari Yaqut Khalil ya. Oke, teman-teman, mari kita simak videonya ya. Tidak ada dalam sejarahnya, karena tidak ada dalam catatan sejarah kita Banser membubarkan pengajian. Ribuan pengajian, jutaan pengajian, Banser yang menjaga dan tidak ada kejadian apapun. Jika ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka melakukan pengajian tetapi kemudian dibubarkan oleh Banser, katakan kepada mereka, tidak ada pengajian yang dibubarkan oleh Banser, tetapi Banser menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belah umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka hanya mengatasnamakan pengajian, tapi yang terjadi tidak ada pengajian di sana. Yang ada hanya orasi-orasi, yang ada hanya upaya-upaya memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada kelompok-kelompok yang seperti ini lagi, sahabat-sahabat sekalian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang berdakwah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dibubarkan. Seharusnya ya, orang-orang yang harus dilawan yaitu orang-orang yang telah menghina agama Islam ini, ataupun orang-orang yang telah menghina para ulama, dikatakan kafir, seperti Mr. TM. Yang jelas-jelas, yang didakwahkan oleh Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah,
ini adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan aneh ya teman-teman ya. Ini sesama Islam malah saling membubarkan ya. Allah Akbar. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video penjelasan dari Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA, yaitu tentang Banser ini kenapa bisa membubarkan kajian-kajian yang ada di masjid-masjid. Apakah Banser ini kategori orang munafik? Atau apakah sebaliknya Banser ini tidak tahu, hanya mengikuti atasannya? Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Sebenarnya ormas yang ikut membubarkan ini ada dua sebab. Boleh jadi sebab mungkin kerana kebodohan, kejahilan dia. Dia hanya ikut arahan. Ada ketua dia yang mengarahkan, bubarkan. Yang dia tak tahu, dia hanya angguk-angguk. Jadi apa keuntungan untuk dia? Biasanya ada kepentingan. Ada kepentingan, boleh jadi dibagi duit, boleh jadi bagi makanan, boleh jadi bagi rokok, boleh jadi bagi macam-macam. Macam-macam. Jadi selepas dibagi, akhirnya dapat arahan, dia buatlah. Tapi dia ni jahil, dia pun tak tahu pun sebenarnya. Ada juga seperti itu. Tapi ada juga alasan kedua, sebenarnya dia bukan orang Islam, tetapi bertopengkan Islam, iaitu munafik. Dan ini pernah berlaku di zaman Nabi. Berlaku di zaman Nabi SAW. Bahkan istri Nabi pun difitnah. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah difitnah apa? Difitnah berzina. Siapa yang fitnah? Seorang yang munafik. Seorang yang munafik ya. Yang dia solat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup bersama Nabi, jumpa Nabi, tapi fitnah keluarga Nabi. Allahu Akbar. Tapi pada hakikatnya dia adalah orang munafik. Jemaah dikasihi oleh Allah, kalau kita nak kenal dengan seseorang, lihat kawan-kawannya. Iya Ustaz. Nak tahu dengan seseorang, lihat kawan-kawannya. Kerana takkan mungkin seekor ayam berkawan dengan seekor buaya. Kalau ada seekor ayam berkawan dengan seekor buaya, ketahuilah bahawa itu bukanlah ayam, tapi itu adalah buaya yang bertopengkan ayam. Boleh faham? Faham, kalau Ustaz. Seandainya dia rapat dengan orang Nasara, gereja dia jaga, biksu-biksu dia pijit. Tetapi ada kajian Islam, dia bubarkan. Kita bimbang dia sebenarnya bukan Islam, tapi Islam KTP. Itu yang kita bimbang. Jadi dua aja, boleh jadi jahil atau boleh jadi dia bukan Islam tetapi bertopengkan Islam. Munafik ya. Jadi apa pengajarannya untuk kita jemaah? Jangan tiru mereka. Itu je pengajaran untuk kita. Kerana apa? Hidup kita ni sementara. Betul, Ustaz. Mati tanggung masing-masing. Oh, bos saya arahkan saya. Kau kan punya akal. Kalau engkau diarahkan oleh bos engkau dan benda tu tak elok, kenapa kau ikut juga? Di hari kiamat tanggung masing-masing. Banyak dalam Al-Quran menceritakan tentang ini. Penyesalan yang menyebabkan orang itu menyesal. Kenapa engkau tak tolong aku? Engkau kan yang bagi arahan kepada aku. Aku kan hanya bagi arahan. Kenapa engkau ikut juga? Bergaduh. Jadi saya risau ormas yang ikut membubarkan ini, nanti dia dengan dia akan bergaduh sama dia. Kalau tak di dunia, tapi di hari kiamat. Na'udzubillah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafidhahullah Ta'ala. Jadi teman-teman, kalau kita lihat ya, kelompok ormas tersebut itu tidak 1-2 kali membubarkan pengajian, namun banyak yang dibubarkan pengajiannya. Dan ini sangat miris sekali ya. Jangan-jangan kelompok ormas tersebut ini tidak tahu, atau dengan mereka ini tahu namun mereka mengikuti arahan atasannya. Nah, jadi ini sangat diragukan sekali ya teman-teman ya. Mereka Islam namun apa? Namun membenci saudaranya sendiri, yaitu kaum muslimin yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan umat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat disayangkan sekali ya teman-teman ya. Semoga kejadian semacam ini tidak terulang kembali. Ingat ya teman-teman, wahai ormas yang berkuasa di negara ini, ya, hidup ini cuma sekali. Semua yang engkau lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat kelak. Maka dari itu teman-teman, kalau ada setiap permasalahan, harus kita bicarakan dengan baik-baik, ya. Karena negara ini bukan negara kalian. Negara ini adalah negara kita semua. Tidak ada dakwah salafi ini memecah belah. Tidak ada dakwah salafi ini, ya, memberontak kepada pemerintah yang sah. Tidak ada.
Yang ada dakwah salafi ini mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadikan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Nah, inilah dakwah salafi, dakwah yang lurus sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Namun sangat disayangkan sekali, wahai teman-teman, dakwah ini sering dibubarkan. Allahu Akbar. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dari Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafidhut Ta'ala. Dan semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.